Halo semua saudara-saudaraku, apa kabar? Hari ini spesial kami bertemu dengan sosok yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ismail Aso, kalau paling akrab disapa Pak Ismail Aso. Kali ini kita coba membicarakan sedikit tentang ada konflik yang terjadi di daerah, khususnya di Wamena, dan di mana beliau adalah salah satu tokoh di daerah itu, dan kita akan tanyakan seperti apa pikiran-pikiran beliau dan seperti apa harapan-harapan beliau ke depan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Pak Ustadz, ini kan konflik yang kita lihat di sana itu kan dia setiap tahun hampir terjadi, ya, kira-kira begitu. Dan ini sebetulnya soal apa? Kita publik perlu tahu tuh. Ini soal apa? Kemudian ini viral di mana-mana dan menjadi atensi pemerintah, dan tanggapan Pak Ustadz, proses ini adilnya seperti apa kira-kira begitu, ya? Silakan. Iya. Terima kasih. Saya sedikit ya terus terang ya. Saya salah satu putra daerah asli dari Lembah Balim. Saya besar di luar, ya. Jadi sebenarnya saya bukan sebagai seorang tokoh yang selalu bersama dengan masyarakat di Wamena, tetapi saya lebih lama, lebih jarang, bahkan mungkin besar di luar, sehingga terjadinya konflik ini sangat saya sesalkan, karena bagaimanapun juga saya dengar kronologis terjadinya konflik itu bermula kasuistis. Jadi ada senggolan oleh satu kendaraan, kebetulan kemudian dari suku Aslokobal, tapi proses penyelesaian di Polres Jayawijaya itu tidak menyelesaikan secara sesuai, ya, secara adil, secara itu, sehingga pihak korban yang disenggol ini merasa kecewa. Lalu pada saat si penyenggol ini lewat mobil di kampung halaman mereka, lalu mobilnya itu dirusak. Nah, proses awal kronologinya seperti itu, sehingga saya justru sangat menyesal, karena seperti polisi India, kasus selesai dulu baru polisi hadir. Hal-hal ini tidak boleh terjadi, karena bagaimanapun juga polisi ini digaji oleh uang rakyat, dan mereka diberikan kewenangan penuh oleh negara untuk menertibkan masyarakat. Karena itu seharusnya dengan adanya banyak persoalan yang ada itu, polisi harus bersifat preventif. Jadi mencegah lebih dulu terjadinya hal-hal yang sifatnya sampai melahirkan konflik. Sekarang ini konflik sangat meluas antara satu dari beberapa suku itu. Korban begitu banyak jatuh, luar biasa. Dan saya pikir di sini saya harus menyampaikan bahwa kita manusia Lembah Balim, lembah yang sakral ini, kita satu keluarga. Pada masa tertentu pernah kita hidup damai bersama, muncul ketidakadilan dan lain sebagainya, sehingga terjadinya konflik perang suku. Dan itu zaman dulu, zaman sebelum kita mengenal ajaran kasih, sebelum kita mengenal ajaran yaitu agama. Sekarang kita semua beragama. Tuhan mengajarkan tentang kedamaian, saling mengasihi, saling menjaga, saling melindungi. Seakan-akan ini semua sirna. Orang Wamena di mana-mana di pinggang bawa senjata tajam dan lain sebagainya. Karena itu pada kesempatan ini saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, wahai orang-orang Wamena dan secara umum orang Papua Pegunungan, kita adalah satu tubuh, satu keluarga yang beranak pinak, kemudian
kita tersebar ada di wilayah Papua Pegunungan yang orang sebut sebagai Lapago. Mari kita kembali menjadi rukun. Yang kita bunuh dan kita menjadi korban itu kita juga. Kita adalah satu keluarga, satu keturunan. Jadi kembali harus menahan diri dari saling membunuh, mencederai dan melukai diri sendiri, karena apa yang kita lakukan terhadap sesama kita adalah keluarga kita sendiri. Karena itu kita hidup di zaman yang hari ini adalah zaman era science and teknologi. Jadi era science teknologi ini era di mana tinggal landas. Orang sudah menuju bagaimana kita untuk menjadi yang terdepan, mau maju, bersaing, berkompetisi untuk menjadi yang lebih baik di muka bumi. Tapi ternyata kita di Wamena masih sesama kita saling mau melenyapkan, saling kita mau membunuh dan lain sebagainya. Nah, penegasan saya kepada Kapolda Papua Tinjau, Kapolres Jayawijaya, karena sejak pemilu saya lihat ini menjaga ketertiban keamanan di Jayawijaya ini senantiasa ada, selalu terjadi anasir-anasir konflik yang itu menghilangkan banyak nyawa. Orang bawa senjata seolah-olah di situ polisi tidak ada, di situ tidak ada TNI, seolah-olah seperti itu. Padahal kita hidup di dalam negara yang itu adalah negara hukum. Di situ ada aparat penegak hukum. Jadi saya minta Pak Kapolda, Pak Presiden perlu turun tangan. Semua pihak harus turun tangan untuk mendamaikan, menertibkan, melindungi orang-orang Papua yang bunuh diri, orang-orang Papua yang saling membunuh diri, karena mereka adalah satu. Kita dari Majelis Rakyat Papua dan saya salah satu anggota di situ ingin dan kami disumpah untuk melindungi segenap masyarakat Papua, baik adat mereka, warga perempuannya, agama mereka. Karena itu saya himbau, mari kita lepas dan hentikan pertikaian di sesama kita. Dan saya meminta aparat kepolisian untuk segera lakukan jam malam dan menertibkan operasi yang membawa sajam, senjata tajam itu harus diperiksa, diamankan dan perlu ditertibkan. Dan itu kalau bila perlu Polres Jayawijaya tidak mampu, di backup oleh Kodim Jayawijaya. Aparat TNI bisa membantu kepolisian Jayawijaya untuk lakukan langkah-langkah untuk menertibkan. Sehingga saya meminta Pak PJ Gubernur, kemudian Pak Kapolda, kemudian Pak Kapolres Jayawijaya, kemudian Pak Dandim, aparat pemerintah senantiasa 2x24 jam harus bagaimana semua Thomas ya, tokoh masyarakat dihadirkan untuk menghentikan konflik, pembunuhan, pertikaian, kekerasan sesama mereka yang saat ini sedang berlangsung segera dihentikan. Itu yang karena apa? Kita mau membangun kantor gubernur juga, tanah sudah diserahkan, mau dibangun. Pembangunan tidak akan jalan tanpa ada keamanan. Keamanan itu faktor pertama. Setelah itu baru kemudian pembangunan akan bisa berjalan. Jadi saya meminta Pak Kapolda Papua segera meninjau, Kapolres Jayawijaya segera dievaluasi supaya daerah ini bisa menjadi aman dan pembangunan bisa berjalan, karena Papua Pegunungan adalah daerah otonomi baru, DOB baru yang ingin segera melakukan pembenahan, pembangunan dan ingin mengejar ketertinggalan mereka dari keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan itu untuk mengejar saudara-saudara mereka di bagian barat atau di Papua di bagian lain. Karena itu tidak mungkin pembangunan akan jalan tanpa ada keamanan. Karena itu sekali lagi saya meminta kepada Kapolda Papua untuk mengevaluasi segera
Kapolres Jayawijaya saat ini tidak mampu, bahkan mungkin asal-usul munculnya konflik kekerasan sesama warga ini muncul dari proses penyelesaian yang tidak selesai di Polres Jayawijaya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya meminta Pak Kapolda Papua untuk mengevaluasi segera Kapolres Jayawijaya. Terima kasih. Saya Ustadz Ismail Aso, dan saya meminta dengan ini sangat perhatian untuk supaya bisa dilaksanakan oleh Pak Kapolda Papua, karena kedudukan saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua yang dimana saya disumpah untuk melindungi masyarakat Papua, hak-hak mereka, hak-hak politik, hak-hak hidup yang damai, hak-hak adat mereka, hak-hak budaya mereka, sehingga saya pada tempatnya di sini untuk segera meminta untuk dievaluasi, Kapolres Jayawijaya segera dievaluasi. Terima kasih. Oke, baik saudara, demikian pesan yang luar biasa dari tokoh kita dari tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan, Bapak Ustadz Ismail Aso. Dan sekiranya ini akan menjadi hal positif yang harus diterima, diambil untuk ke depan kita sama-sama membenahi tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan. Apalagi tadi sempat beliau katakan bahwa ini daerah otonom baru dan kita lagi mengejar ketertinggalan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, kita akan ketemu lagi dengan beliau dengan tema atau topik pembicaraan yang lain.